Oke sahabat desa, kembali lagi di channel Alan Askolani. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu, like dan komentari, dan bagikan kepada sahabat-sahabat desa yang lain di Nusantara. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa pentingnya pendataan SDGs desa bagi warga, bagi desa, bagi kepentingan nasional, bahkan kepentingan global. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada sahabat ataukah salah satu anggota DPR RI Komisi 5 yang juga merupakan mitra dari Kementerian Desa, yaitu Bang Sofian Ali. Terima kasih. Sarung warna hijau ini alhamdulillah sudah diterima. Terima kasih, semoga abang sukses selalu dan amanah dalam memperjuangkan hak warga, hak rakyat Indonesia. Ini juga sejadahnya, warnanya bagus kata Bang Gusdi. Tadi saat memberikan dia jadi ragu bang. Oke, itu just kidding. Oke, kita lanjut kepada tentang SDGs desa. Oke, dalam rangka pemutakhiran data SDGs desa atau yang kita kenal dengan pendataan SDGs desa yang ditargetkan selesai pada tanggal 31 Mei 2021. Jadi pemutakhiran SDGs desa kali ini ya, apa pentingnya bagi warga desa ya, bagi warga desa. Oke. Supaya ini baik untuk diketahui oleh relawan pendataan SDGs desa, agar saat melakukan pendataan relawan Pokja itu juga mengetahui apa sebenarnya tujuan, apa sebenarnya pentingnya pendataan SDGs desa ini buat kita semuanya. Kita kenali dulu apa SDGs desa ya. SDGs desa ya adalah upaya terpadu pembangunan desa dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, atau bahasa keren itu Sustainable Development Goal ya. Kemudian seluruh aspek pembangunan yang ada di desa itu manfaatnya ya dapat dirasakan oleh warga desa tanpa ada yang terlewatkan. No one left behind, itu kata Gus Menteri Abdul Halim Iskandar. Oke. Kemudian pembangunan desa mengarahkan kepada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan ya, ada 18 SDGs desa. Kemudian supaya regenerasi mendatang tetap menjadi bagian pelaksanaan dan pemanfaatan dari kegiatan pembangunan itu sendiri. Tujuan pembangunan berkelanjutan ya, tujuan pembangunan berkelanjutan itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017, yaitu SDGs desa ya. SDGs desa, kemudian SDGs desa itu berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kemudian latar belakang yang menjadi hadirnya kebijakan SDGs desa ya, arahan Presiden Joko Widodo ya pada tanggal 22 Oktober tahun 2019 lalu, dana desa harus dirasakan oleh warga desa, terutama golongan yang terbawah. Oke. Kemudian dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang lebih terfokus. Tujuan SDGs desa yang pertama, desa tanpa kemiskinan. Artinya di 2030 nanti target desa itu tanpa ada kemiskinan di desa, zero kemiskinan kata Gus Menteri, tanpa kelaparan. Kemudian desa itu sehat sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak sanitasi dan air bersih ya, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi di desa itu merata. Kemudian infrastruktur dan inovasi di desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Kemudian desa tanpa kesenjangan. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Kemudian konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
kemudian desa tanggap perubahan iklim, desa peduli dengan lingkungan laut, ya, kemudian desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan yang terakhir kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. 18 tujuan ini ya kita targetkan itu pada tahun 2030 semua 18 SDGs ini tercapai. Jadi kembali kepada sebelumnya, itu lebih terfokus. Maka di dalam pendataan nanti yang akan kita bahas itu untuk mengukur sejauh mana realisasi ataukah capaian-capaian desa untuk mewujudkan 18 tujuan SDGs yang kita sebutkan tadi. Oke sahabat desa ya. Kemudian jika kita ilustrasikan perencanaan-perencanaan di desa itu yang saat ini ataukah yang sebelumnya kita kenal RPJMDes itu rencana pembangunan desa menengah itu 6 tahun. Kemudian ada RKPDes itu sifatnya tahunan, 1 tahun anggaran. Kemudian SDGs desa itu target 2030, artinya sampai target 2030. Ini adalah sesuai dengan tujuan-tujuan SDGs global ya. Kemudian selanjutnya, jika kita klasifikasi ada 8 tipologi desa. Yang pertama desa tanpa kemiskinan, yang kedua desa ekonomi tumbuh merata, yang ketiga tipologi yang ketiga desa peduli kesehatan, yang keempat desa peduli lingkungan, tipologi yang kelima desa peduli pendidikan, tipologi ketujuh desa berjejaring, ke-6 ya desa ramah lingkungan, yang ke-8 desa tanggap budaya. Oke ya, kita lanjut. Seperti apa desa tanpa kemiskinan ya? Yang pertama, tingkat kemiskinan di desa itu mencapai 0%. Tidak ada lagi kemiskinan berdasarkan alat ukur yang nanti kita masuk ke dalam aplikasi SDGs desa. Kemudian persentase warga desa ya peserta SJSN bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan mencapai 100%. Artinya jaminan kesehatan, keikutsertaan masalah ini itu mencapai 100% ya. Kemudian keluarga miskin penerima bantuan sosial itu 100%. Jika ada warga miskin di desa itu ada bantuan sosial mencapai 100%, warga miskin di desa itu tercover menerima bantuan sosial. Ya, nanti di dalam salah satu kuesioner di dalam pendataan SDGs desa, salah satu yang ditanya adalah apakah keluarga itu mendapatkan bantuan seperti bansos, PKH, banpres, BLT, dan bantuan-bantuan pemerintah yang lain. Nah, jika masih ada warga miskin di desa, ini diharapkan keluarga miskin ini mendapatkan bantuan sosial mencapai 100%. Tidak ada yang tertinggal, no one left behind, kata Gus Menteri. Kemudian keluarga miskin mendapatkan layanan kesehatan, ya. Kemudian mendapatkan layanan pendidikan. Keluarga miskin itu mendapatkan air bersih dan hunian yang layak mencapai 100%, ya. Ini nanti akan ditanyakan ataukah ditemukan di dalam kuesioner pendataan SDGs desa. Maka di dalam pendataan SDGs desa, berikanlah data dan informasi ataukah inputlah data ataukah informasi itu sesuai dengan kondisi real di lapangan, agar hasil dari pendataan ini mendapatkan data yang real, satu data desa yang dapat digunakan oleh semua pihak nanti yang ingin sama-sama membangun desa. Kemudian keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%. Jadi jika ada warga miskin di desa terkena dampak bencana itu dilayani secara ataukah 100%, mencapai 100%. Kemudian SDGs kedua desa tanpa kelaparan. Ya. Seperti apa desa tanpa kelaparan? Yang pertama, prevalensi kurang gizi, ya, kurus, stunting, anemia turun mencapai 0%. Kemudian yang kedua,
prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%. Kemudian yang ketiga, ada kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan. Di dalam kuesioner akan kita tanyakan apa yang kita sebut dengan desa tanpa kelaparan merupakan gizi, kurus, stunting, dan seterusnya. Ini akan kita temukan pertanyaan-pertanyaan itu, dan untuk mengukurnya akan kita temukan di dalam kuesioner nanti. Selanjutnya, desa ekonomi tumbuh merata, ya. Desa ekonomi tumbuh merata. Yang pertama, PDB desa itu rata-rata di atas 30 juta. Ya, kemudian pekerja sektor formal minimal 51%. Kemudian yang ketiga, terdapat akses permodalan formal dan UMKM mendapat aksesnya. Kemudian tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 0%. Tidak ada lagi pengangguran di desa. Kemudian PKTD menyerap 50% penganggur di desa. Jika masih ada kemiskinan di desa, padat karya tunai yang ada di desa itu bisa menyerap, ya, 50% penganggur di desa. Jadi banyak kegiatan-kegiatan, salah satunya padat karya tunai di desa itu bisa menyerap, ya. Diharapkan minimal 50% penganggur di desa, di atas 50%. Kemudian angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%. Jika ada angkatan kerja yang baru, itu ya dilatih agar mereka cakap, punya kemampuan yang mumpuni, yang bisa bersaing, yang saat ini kita ketahui persaingan cukup ketat. Nah, nanti untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuannya itu dilatih 100%. Nah, jadi kita ukur dulu. Kemudian tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%. Nanti akan ditemui nanti di dalam kuesioner pendataan SDGs desa ini. Kemudian wisatawan meningkat. Kemudian kontribusi wisata mencapai 8% PDB desa. Ya, dengan ada desa wisata, dengan ada potensi-potensi yang ada di desa, menghadirkan wisatawan ke desa, itu diharapkan meningkat. Jadi kita harapkan desa itu ekonominya tumbuh, gitu ya. Pertumbuhan ekonomi desa merata, yang salah satunya melalui wisatawan. Kemudian kontribusinya mencapai 80% PDB desa. Kemudian infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan. Jalan kondisi baik mencapai 100%. Ya, baik jalan lingkungan, jalan menuju akses usaha tani, perkebunan, dan usaha-usaha masyarakat. Itu baik mulus 100%. Ya. Kemudian dermaga ataukah tambatan perahu kondisinya baik 100%. Laju pertumbuhan industri rumah tangga kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB desa. Kemudian kontribusi industri pengolahan, ya, pengolahan itu 8% PDB desa. Kemudian industri yang mencemari udara mencapai 0%. Jadi ramah lingkungan, ya. Kemudian industri yang mencemari lingkungan di desa itu mencapai 0%. Jadi tidak ada yang mencemari lingkungan, industri yang ada di desa. Kemudian desa ekonomi tumbuh merata yang selanjutnya, ya, desa tanpa kesenjangan. Ya, yang pertama, koefisien Gini desa di bawah 0,200. Kemudian tingkat kemiskinan 0%, status perkembangan desa A atau setara dengan desa mandiri, ya. Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%. Kemudian jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%. Jadi mendapat jaminan lah, semuanya dijamin, gitu ya, pekerja. Kemudian tersedianya peraturan desa ataukah SK Kepala Desa tentang advokasi pekerja migran. Kemudian yang ke-12, SDGs yang ke-12, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan. Nah, yang pertama, misalnya ada Perdes ataukah SK Kepala Desa tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran
dan pengolahan limbah serta sampah rumah tangga. Kemudian tersedianya unit pengolah sampah. Itu supaya konsumsi dan produksi desa itu ya sadar lingkungan, bukan tidak sadar lingkungan, ya merusak gitu ya. Kemudian desa peduli kesehatan misalnya. Ya seperti apa targetnya? Tujuannya BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk desa itu menggunakan ataukah ikut BPJS Kesehatan. Kemudian unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%. Kemudian persentase persalinan fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%. Jadi inilah. Selanjutnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup mencapai 0. Ya, jadi tidak ada angka kematian. Itu target desa sehat dan sejahtera. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup mencapai 0%. Ya. Mencapai 0 ya. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%. Ya. Kemudian prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%. Jadi orang HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas atau berlebihan berat badan itu ya mencapai 0%. Wah, jadi ganteng-ganteng, kekar-kekar, cantik-cantik gitu ya, dan seterusnya. Silakan ditambahin nanti. Kemudian jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, ya, filariasis atau kaki gajah mencapai 100%. Kemudian persentase pokok ya di 18 tahun mencapai 0%. Kemudian posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% di RT ya. Korban penyalahgunaan nafza ataukah narkoba itu 100% ditangani panti rehabilitasi sosial. Kemudian korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%. Kemudian relevansi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif, misalnya usia 18 sampai 49 tahun itu mencapai 100%. Kemudian angka kelahiran pada remaja usia 15 sampai 15 tahun ya, spesifik fertility rate ya, ASFR mencapai 0%. Maaf nih, agak kurang canggih bahasa Inggrisnya. Kemudian total fertility rate atau TVR di bawah 1,5. Kemudian desa peduli kesehatan yang kedua ya. Akses terhadap layanan air bersih dan sanitasi itu layak mencapai 100%. Kemudian keluarga dan industri layani air baku mencapai 100%. Kemudian keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur atau tinja mencapai 100% ya. Kemudian kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di RT. Ya, kemudian terdapat Perdes atau KSK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air, ada SK Pak Kades. Kemudian pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian. Tersedianya Perdes atau KSK Kepala Desa Pelestarian Lingkungan di sekitar aliran sungai. Kemudian tersedianya informasi sumber daya air, jumlah mata air tetap atau tidak berkurang. Terdapat kegiatan penanaman pohon di sekitar aliran dan penggerukan sungai serta danau. Kemudian air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Kemudian yang ke-13, tidak ada lahan tandus atau erosi. Kemudian kawasan pemukiman desa yang aman dan nyaman seperti apa ya? Ya, rumah kumuh itu ya 0%, tidak ada rumah kumuh. Pengamanan dilaksanakan 100% di RT ya. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel
pengguna moda transportasi umum itu di atas 50%. Kemudian penduduk yang pindah ke kota itu di bawah 15%. Kemudian swasta dan organisasi kemasyarakatan ya cangkulkan untuk pembangunan desa. Jadi sama-sama lah ya. Kemudian budaya yang dilestarikan mencapai 100%. Budaya-budaya yang ada di desa itu dilestarikan ya 100%. Indeks risiko bencana atau IRB seluruh RT mencapai 0%. Kemudian tersedianya peringatan di bencana di desa, terdapat pengelolaan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%, terdapat taman ataukah lapangan di desa. Desa peduli lingkungan, desa berenergi bersih dan terbarukan, itu seperti apa? Yang pertama, keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi ya 1200 kWh atau per kapita. Kemudian keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%. Kemudian pengguna bauran ataukah campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga. Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak 50%. Kemudian SDGs yang ke-13 desa tanggap perubahan iklim ya. Indeks risiko bencana atau IRT mencapai 0 ya di seluruh RT. Desa peduli lingkungan laut ya tersedia Perdes tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut. Penangkapan ikan meningkat secara wajar, tidak eksploitatif, sesuai dengan jenis ikan. Luas kawasan konservasi perairan minimal 30% itu dari luas desa. Kemudian tidak ada illegal fishing. Desa peduli lingkungan darat ya, ada Perdes tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Luas kawasan lahan terbuka minimal 30% dari luas desa. Kemudian luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%. Jadi tidak ada yang rusak, itu targetnya. Pemampatan kayu dari hutan yang direstorasi. Keempat, peningkatan satwa yang terancam punah ya 50%. Perusak lingkungan yang pidana mencapai 100%. Setuju ya? Nah, jadi perusak lingkungan itu dipidana mencapai 100%, semuanya ditindak. Desa peduli pendidikan. Ya, akses anak ke SD ataukah MI, SMP, SMA ya, itu berakreditasi minimal B, itu mencapai 100%. Jadi minimal akreditasi akses pendidikan di desa itu minimal B lah, minimal. Kalau bisa A gitu ya. Akses anak ke pesantren mencapai 100%. APK PAUD, TK, SD, MI, SMP, SMA mencapai 100%. APM PAUD atau TK, SDMI, MTS, SMA laki-laki dan perempuan mencapai 100%. Kemudian angka melek aksara Latin dan non-Latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100%. Kemudian rata-rata lama sekolah penduduk ya di atas 20 tahun itu mencapai 12 tahun. Ya, tersedia taman bacaan masyarakat di perpustakaan di desa ya. Desa ramah perempuan. Desa ramah perempuan itu SK Kades ya tentang responsif gender, mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%. Kemudian terdapat Perdes atau KSK Kepala Desa menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga, bencana, dan kesehatan reproduksi. Kemudian prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%. Median usia kawin pertama perempuan ya, pendewasaan usia kawin pertama itu di atas 18 tahun. Angka kelahiran pada remaja usia 15 sampai 19 tahun itu
ya mencapai 0%, tidak ada ya maksudnya kan. APK SMA, SMK, MA sederajat mencapai 100%. Kemudian persentase jumlah perempuan di BPD dan perangkat desa minimal itu 30%. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa itu minimal 30%. Ya. Kemudian unmet need kebutuhan ber-KB mencapai 0% misalnya. Dan pasangan usia subur memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis. Kemudian desa berjejaring. Desa berjejaring itu misalnya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB desa di atas 12% per tahun. Terdapat kerjasama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional. Kemudian tersedia jaringan internet tetap, wifi, dan mobile atau handphone berkecepatan tinggi. Nah, gitu ya. Komoditas desa yang diekspor meningkat. Nanti di dalam kuesioner-kuesioner ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur ini. Kemudian informasi kondisi sosial dan ekonomi desa terdapat akses publik. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik, dan petugas bidang statistik di desa. Tersedia data SDG setiap tahun ya. Jadi jika pendataan ini dilaksanakan dengan baik, nanti data-data SDGs itu dengan sendirinya mengikut. Tinggal kita setelah pendataan kita tinggal pemutakhiran setiap tahun ya. Kemudian desa tanggap budaya ya. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%. Ya, tidak ada lagi maksudnya seperti itu. Terselenggara gotong royong antar penduduk, berbeda agama, ras, golongan, ya. Kemudian pekerja anak yang memperkerjakan anak itu tidak ada atau 0%. Perdagangan manusia itu tidak ada, ya. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin. Kalau ada orang-orang miskin di desa ada layanan hukum untuk orang-orang desa ya, memperoleh bantuan hukum mencapai 0%. Kemudian proses pengadaan barang dan jasa di desa itu terbuka untuk publik ya, bukan ditutup-tutupi, bukan dirahasia-rahasiakan, itu terbuka. Itu proses pengadaan barang dan desa. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam musdes. Jadi laporan kepala desa, laporan keuangan diterima dalam musdes SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi, perempuan dalam BPD dan perangkat desa itu mencapai 30%. Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil dan hak politik mencapai 100. Cakupan kepemilikan akte kelahiran itu 100% warga punya akte. Kemudian penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%. Dokumen perencanaan dan keuangan desa terdapat ataukah dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi itu ditangani. Kemudian kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Nah, contoh itu ya. Nanti harapannya ada kegiatan gotong royong, tolong menolong maksudnya, yang didasarkan pada ajaran agama. Jadi itu harapannya. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan di desa. Terdapat kegiatan santunan ataukah pemeliharaan anak yatim dan orang miskin misalnya. Kemudian SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun. Tersedia dokumen RPJMdes, RKPdes, dan APBdes. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota. BUMDes atau BUMDesma terakreditasi minimal B. Budaya yang dilestarikan mencapai 100% di desa gitu ya. Kemudian penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya gitu ya, di atas 50% lah. Nanti kalau ada masalah-masalah di desa itu diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan budaya gitu ya. Bukan
banyak kasus-kasus kejadian di desa dinaikkan kepada APH gitu ya. Kalau bisa itu diselesaikan di desa. Itu maksud dengan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif. Kemudian aset desa itu meningkat, lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes itu lembaga-lembaga di atas 30% gitu ya. Jangan nggak pernah diikutkan ataukah tidak mau ikut gitu ya. Jadi begitu sahabat desa terkait masalah pentingnya. Jadi harapannya dengan pendataan desa ini 18 SDGs ini menjadi pemandu atau akan menjadi tujuan ya yang jelas terukur sehingga tidak ada yang tertinggal, kata Gus Menteri. Selamat bertugas kepada sahabat-sahabat Pokja relawan pendataan SDGs desa. Semoga kita mendapatkan data-data yang valid, diberi kemudahan di dalam menjalankan tugas. Salam dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.